Penjabat Gubernur Jakarta Teguh Setiabudi merespons cuaca ekstrem yang melanda Jakarta. Teguh menyatakan operasi modifikasi cuaca akan dilakukan jika ada potensi curah hujan ekstrem. Yang memang nanti kita melihat perakiran cuacanya lebat mengarah ekstrim, kami akan lakukan. Kami tadi sudah bicara dengan Sekda, dengan Kepala BBKD, dan juga Kepala BPPD yang nanti dikoordinir oleh asisten pemerintahan. Iya, sebenarnya gini, itu kan kita melakukan modifikasi cuaca juga ada dasarnya. Kira-kira infrastruktur kita yang utama atau paling mendukung, kira-kira mampu nggak? Tapi karena sebelumnya adalah diperkirakan cuacanya itu tidak se-ekstrem itu, kami belum melakukan modifikasi cuaca. Tapi ini dengan pengalaman ini terus saja kami belajar, dan ini juga paling tidak ada hal yang juga kita ambil pelajaran. Bahwasanya petugas termasuk perangkat wilayah harus siaga, terlepas kita melakukan modifikasi cuaca atau tidak. Kita bergabung dengan dua jurnalis Kompas TV, Suara Azani dan juru kamera Yanuar Ruslim di Tol Sediatmo arah Bandara Suta, dan ada Claudia Carla dan juru kamera Andika Ahadiat di Cilincing, Jakarta Utara. Namun kita sapa rekan Suara Azani di Tol Sediatmo menuju Bandara Soekarno-Hatta. Suara, untuk saat ini bagaimana mengatasi terkait dengan genangan dan juga bagaimana arus lalu lintas menuju bandara hingga siang hari ini? Ya Juno, di siang hari ini untuk genangan air yang terlihat di posisi saya saat ini di Tol Sediatmo kilometer 26 ini sekitar 10 cm hingga 20 cm. Ini memang sudah jauh lebih berkurang daripada tadi pagi, karena di sini lajur di tengah sudah dibuka. Tadi pagi hanya lajur bagian kiri di Outer Ring Road saja yang bisa dilalui oleh kendaraan menuju Bandara Soekarno-Hatta, tetapi saat ini sudah terbuka 4 lajur kembali. Tetapi memang ada sendatan begini, ada antrian kendaraan berikut yang akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Yanuar Ruslim. Di sini ada genangan, beberapa genangan di jalur darurat begitu ya, tetapi memang tidak mengganggu akses yang bagian jalur utama. Dengan adanya genangan air ini memang ada sendatan sekitar jika normal sekitar 40 hingga 80 km per jam. Ini kendaraan saat ini melaju sekitar 10 hingga 30 km per jam, yang artinya memang membutuhkan waktu lebih panjang untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Dan polisi, kemudian jasa marga juga masih terus bertugas untuk mengatur lalu lintas yang ada di Jalan Tol Sediatmo, terutama di kilometer 26. Di sini mulai dari kilometer 26 ini memang sekitar 1 kilometer terdapat antrian kendaraan yang memang masih terus berjalan, tetapi lumayan panjang untuk saat ini. Dan genangan air ini memang tidak terlalu panjang, dan sekitar 10 hingga 20 cm itu menggenangi sekitar 50 meter tol Sediatmo di bagian lajur tengah begitu. Dan tadi memang tadi pagi di bagian lajur tengah ini sudah tergenangi air yang cukup tinggi sekitar 40 hingga 60 cm. Tetapi karena jasa marga mengerahkan dua pompa air ini bekerja sejak pagi, dan ini mempengaruhi genangan air mulai surut secara perlahan, dan artinya di sini sudah mulai ada lajur yang normal kembali untuk kendaraan yang menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Suara Azani dari Tol Sediatmo menuju arah Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kita akan bergeser ke wilayah Cilincing, Jakarta Utara, terutama di titik banjir dan juga posko pengungsian. Di sana sudah ada rekan Claudia Carla. Carla, untuk saat ini bagaimana dengan ketinggian banjir saat ini dan bagaimana kondisi warga yang saat ini mengungsi?
Ya, Juno dan juga saudara, memang Kelurahan Semper Barat ini menjadi salah satu wilayah di Jakarta Utara yang mendapatkan dampak dari banjir ini, yang merasakan dampak lumayan besar ya akibat banjir, akibat dari curah hujan yang tinggi selama 2 hari kemarin yang menerjang wilayah Jakarta. Memang untuk di mana saya berada saat ini, saya berada di RW 03. Saat ini RW 03 ini masih ada beberapa wilayah RT yang masih merasakan ataupun menjadi terdampak banjir. Di antaranya itu RT 14, RT 12 dan juga RT 10. Untuk jumlah rumah yang merasakan dampak banjir ini di masing-masing RT itu sekitar untuk RT 12 terdapat 48 rumah, kemudian RT 14 44 rumah dan juga RT 10 ini 68 rumah. Dan saat ini kondisi dari banjir ini sendiri masih menggenangi wilayah RT-RT tersebut, namun memang ketinggiannya sudah mulai turun dibandingkan dengan hari kemarin. Kalau hari kemarin ini sekitar ketinggiannya 50 cm, saat ini sudah berkurang 10 cm sekitar menjadi 40 cm. Nah, memang tadi saya juga sempat melihat ke beberapa rumah warga yang terdampak. Juga ada juga warga yang sudah mulai membersihkan sisa-sisa banjir yang menggenangi rumahnya tersebut, itu sekitar 5 cm. Lalu kemudian untuk mengetahui lebih lanjut lagi terkait dengan bagaimana dampak banjir terhadap warga di sekitar RW ini, saya akan bertanya langsung dengan Adi Setiadi, Ketua RW 03 Kelurahan Semper Barat, dan juga ditemani dengan Pak Cecep dari Ketua RT 12. Selamat siang, Pak. Pak, bisa digambarkan perbandingan kondisi banjir untuk wilayah RW 03 ini dibandingkan kemarin ini seperti apa? Ya, untuk perubahannya sih dibandingkan kemarin sih udah surut sekarang ya Mbak ya. Artinya udah sekitar 60%-an udah surut lah gitu. Ada di kita itu terdampak 9 RT itu yang belum surut itu di RT 12 dan 14 itu Mbak. Lalu Pak, terkait dengan bantuan yang sudah diberikan pemerintah itu ada apa saja sih Pak sampai hari ini? Ya, dari pemerintah itu kemarin tuh ada Pampers dan bawa makanan cepat saji Mbak. Itu. Lalu kemudian apakah bantuan-bantuan yang masih dibutuhkan ini apa saja sih Pak untuk warga RW 03? Ya, untuk warga yang terdampak ini yang untuk saat ini tuh mungkin balita ya butuh Pampers dan bahan makanan. Artinya makanan cepat saji karena di dapur mereka ini yang belum bisa terpakai Mbak karena masih terendam banjir. Contohnya yang seperti di depan ini. Gitu. Untuk makanan sendiri, apakah dari pemerintah juga sudah memberikan bantuan makanan Pak untuk warga RW 03? Alhamdulillah kemarin dari Dinsos juga udah ada turun walaupun tidak sesuai apa yang diharapkan karena memang kan banyaknya pengungsi juga, dan dari suku dinas kami juga kemarin dari Pak Kasudin, Kepala Suku Dinas Kota Administrasi Jakarta Utara Pak Edi Mulyanto juga membantu kami, dan warga RW 03 mengucapkan banyak terima kasih juga kepada Kepala Suku Dinas Jakarta Utara. Saat ini kira-kira ada berapa warga Pak mungkin yang masih mengungsi? Yang mengungsi itu di masing-masing titik itu sekitar ada 722 dah Bu. Kira-kira itu. Untuk lokasinya Pak? Di lokasinya itu ada di R Petra Persada Hijau, titik-titik pengungsiannya, TK Negeri Semper, Masjid Anya Jova, dan Aula, dan ada beberapa di Rusun Blok A, RT 7 dan 9. Kalau untuk jumlah orang yang terdampak banjir di RW 03 ini sekitar berapa? Saat ini dari pengurangan 1668 itu sekarang tinggal 722. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Tadi demikian perbincangan saya dengan Ketua RW 03. Memang tadi informasi yang kita dapatkan dari suku dinas sosial ini telah menyiapkan bantuan berupa makanan sebanyak 3 kali dalam sehari untuk wilayah-wilayah yang terdampak di Jakarta Utara seperti Kelurahan Rorotan, kemudian Pegangsaan, Tugu Selatan, Semper Timur, Semper Barat, dan juga Sukapura. Demikian Juno, kembali ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Claudia Carla dari kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara, dan juga sebelumnya ada rekan Suara Azani dari kawasan Tol Sediatmo, Bandara Soekarno-Hatta.